kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Mungkin di antara kita ini mungkin ada yang punya Al-Quran, ada yang tidak punya Al-Quran. Al-Quran pribadi maksudnya. Dan saya yakin di sini juga ada seperti itu. Ada yang punya Al-Quran, ada yang tidak punya Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, yang tidak punya Al-Quran, kenapa kok bisa tidak punya Al-Quran? Apa karena tidak bisa baca Al-Quran? Apa karena dia merasa bahwa Al-Quran bukan kitab suci orang Islam? Itu pertanyaan bagi orang yang tidak punya Al-Quran. Lalu bagi orang yang mempunyai Al-Quran, pertanyaannya, seberapa seringkah kita untuk membaca kitab suci kita sendiri, yaitu kitab Al-Quran? Selama bulan Ramadan ini, selama 5 hari ini, kita sudah berapa juz yang sudah kita khatamkan, yang sudah kita baca? Paling minimal harus dapat 5 juz mestinya. Per hari itu harus baca 1 juz. Padahal 1 juz ini kira-kira cuma butuh waktu 1 jam 1 juz ini. Sedangkan waktu kita dalam sehari semalam ada 24 jam. Masa kita tidak bisa menyisihkan waktu selama 1 jam saja untuk bisa membaca 1 juz dari Al-Quran? Sedangkan kita ini sedang berada di bulan diturunkannya Al-Quran. Jangan sampai kita pada bulan Ramadan sama dengan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita tidak baca Quran, di bulan Ramadan sama. Jangan sampai. Karena orang itu mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan, maka dia pasti mau memuliakan bulan Ramadan itu sendiri. Salah satu cara untuk memuliakan bulan Ramadan yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan bisa jadi orang yang jarang membaca Quran, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, bisa jadi ada masalah di dalam hatinya. Karena ada sebagian ulama yang bernama Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ini seorang ulama dari Hadramaut Yaman. Beliau berkata, "Idza tahural qalbu lam yashba' min qiraatil Qur'an." Jika hati ini sudah bersih, jika hati ini sudah suci, maka seseorang pasti tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kurang terus. Baca Quran baru 1 ayat kurang, 2 ayat, 3 ayat, 100 ayat, 1 juz kurang. Nah kita baru 1 juz saja sudah tidak kuat. Berarti ada masalah di dalam hati kita. Ini memang kita harus membiasakan diri, karena semua itu berawal dari biasa. Jadi tingkatan orang bisa menjadi menikmati apa yang ia kerjakan itu pertama berawal dari dipaksa. Harus dipaksa dulu. Setelah itu, setelah dipaksa, merasa terpaksa. Setelah merasa terpaksa, nanti terbiasa. Setelah terbiasa, tingkatan yang paling akhir cinta. Memang seperti itu keadaan yang sering dialami oleh manusia. Kadang ada orang itu misalkan dijodohkan sama orang tuanya misalnya, sedangkan dia sudah punya pilihan sendiri. Artinya dia dipaksa oleh orang tua untuk menikah dengan si A, padahal si A ini orangnya baik, bagus, perilakunya juga bukan perilaku yang tidak baik. Artinya orangnya memang soleh misalnya seperti itu. Tapi karena dia sudah punya pilihan sendiri, akhirnya tidak mau. Dipaksa, akhirnya kan terpaksa ya. Setelah terpaksa, sudah dijalani hubungan berumah tangga selama seminggu, sebulan, setahun, akhirnya jadi terbiasa. Ketika sudah terbiasa, lama-kelamaan juga cinta. Kenapa kok bisa cinta? Kalau udah cinta ya mungkin punya anak. Kan seperti itu. Maka kita ini, kalaupun kita tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran, ya dipaksa.
Ini pemaksaan yang baik. Apalagi di bulan Ramadan. Nafsu kita pasti mengajak, daripada baca Quran kan lebih enak tidur. Misalnya tidur mulai dari setelah subuh sampai nanti bangun jam 2:30. Nanti jam nunggu asar jam 3 sholat asar, setelah itu tidur lagi sampai menjelang buka puasa. Seperti itu. Itu kan sesuai dengan keinginan nafsu kita masing-masing. Tapi kita ya harus benar-benar bisa membedakan mana ini bulannya Al-Quran, mana bulan Ramadan, mana di luar bulan Ramadan. Jangan sampai di dalam bulan Ramadan ini kita tidak hatam 1 kali hataman. Artinya selama 30 hari ini kita harus hatam 30 juz. Orang-orang dulu lebih dari itu. Bahkan ada orang yang, seorang ulama saya lupa namanya, barusan saya baca di kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu ada orang yang selama 1 bulan itu hatam 60 kali hataman. Kok bisa 60 kali hataman? Dan bahkan di Hadramaut itu ada seorang ulama bernama Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau ini selama 1 hari 1 malam bisa menghatamkan 8 kali hataman. 8 kali hataman kalau misalkan dalam waktu 30 hari, 8 kali 3 160 ya? Ya. 8 kali 3 160. 160 hataman. Dan ini memang benar-benar terjadi di sana. Sampai masjid yang beliau bangun, saya pernah sering kali masuk ke masjidnya beliau ini. Masjid yang beliau bangun ini disebut Masjid Al-Quran, karena beliau ini sangat luar biasa terhadap Al-Quran. Dan bahkan ada seorang ulama yang lain, saking terbiasanya membaca Al-Quran sampai beliau ini merasakan betapa manisnya orang baca Quran. Artinya ketika beliau baca Quran ini keluar madu yang bisa dicicipi, menjelma jadi manisnya madu. Saking lezatnya orang baca Quran sampai seperti itu. Nah, kita ketika baca Quran tidak sampai seperti itu. Kadang baru setengah juz sudah kepala ini sudah rasanya kayak ada yang narik-narik ke belakang. Bantal ini seakan-akan sudah sesuatu yang paling menggiurkan. Sangat mempesona bantal itu pada waktu bulan Ramadan itu. Nah, ini namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Jadi beliau ini ketika baca Quran ini merasakan ada madu yang ada di mulutnya beliau. Manis baca Quran. Sehingga beliau ini ketika bulan Ramadan tidak pernah baca Quran sama sekali ketika pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu ya. Beliau itu bacanya pasti pada waktu malam hari. Kenapa? Khawatir nanti puasanya batal kalau baca pada waktu siang hari, karena merasakan ada manisnya madu. Sampai seperti itu orang bisa merasakan lezatnya beribadah, lezatnya melakukan satu kebaikan, lezatnya untuk membaca Al-Quran. Maka sudah semestinya kita ini orang Islam, orang yang diberi kitab suci bagi orang Islam yaitu Al-Quran. Maka sangat mengherankan jika ada orang punya masalah, lagi galau, lagi sumpah, sedangkan dia punya Al-Quran. Al-Quran dibiarkan begitu saja. Padahal di dalam Al-Quran segala macam hal ada di situ. Orang sumpah hanya di ini, bukan baca Quran, ambil HP, buka Facebook, update status, aku lagi galau ini. Nah, ada yang komen, kenapa kamu kok galau? Biar aku temani kamu, misalnya seperti itu. Ambil Al-Quran, galaunya itu akan hilang. Makanya ini ada satu sindiran yang sangat keras dari seorang ulama dari Yaman, namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini adalah pengarang Maulid Simdud Durar, Maulid Habsyi yang sering dibaca di Indonesia. Ata'ajjabu minal insani yaqulu bi dhiqun bi hammun wa indahul Quran. Aku heran kepada seseorang, dia berkata, aku sumpah, aku susah, aku sedih, aku galau,
sedangkan dia punya Al-Quran. Kok bisa? Orang mengatakan sumpek, orang mengatakan galau, dia sendiri punya Al-Quran. Ya Quran itu dibaca. Tidak mungkin tambah sumpek, itu tidak mungkin. Orang baca Quran itu. Yang pasti orang baca Quran itu yang asalnya sumpeknya hilang. Yang aslinya sedihnya hilang. Dan yang pasti dia mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Dan kali ini kita akan membahas beberapa ayat atau beberapa surat salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semua yang ada di dalamnya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Bukan hanya cuma surat Yasin atau ayat kursi atau Al-Fatihah atau yang lain, semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi seandainya orang ini baca Quran semuanya tanpa ada sedikit pun yang terlewati, betapa dia sudah memiliki banyak kebaikan. Padahal setiap orang melakukan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan Al-Quran itu ada berapa huruf coba? Satu huruf itu akan diganti oleh Allah dengan 10 pahala. Misalnya alif lam mim itu bukan 10 nilainya, tapi 30. Karena alif lam mim ada 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi orang yang membaca satu ayat saja dari surat Al-Baqarah, alif lam mim, dia sudah mendapatkan 30 pahala. Coba bayangkan dalam satu Al-Quran atau 30 juz kita sudah berapa pahala yang kita dapat. Tapi kadang seperti itu, seakan-akan tidak menarik hati kita untuk membaca. Kita lebih suka membaca yang lain. Ada novel dibaca, ada cerpen dibaca, ada pesan WA dibaca, ada pesan dari Allah diabaikan. Ibarat Al-Quran itu panggilan dari Allah. Ditelepon kita ini, direject, ditolak, tidak dijawab oleh kita. Padahal kita ini untuk bisa berdekatan dengan Allah, salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung, maka caranya salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas satu ayat dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari surat Al-Fatihah atau bukan? Termasuk ya, termasuk dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan di madhab yang lain Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita ya tidak usah ingkar, karena memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi urusan hanya karena imamnya tidak baca bismillah saja kita ini ribut. Ya memang sama-sama punya dalil, sama-sama punya dasar. Kalau madhab kita mengatakan bahwa bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Diceritakan dulu itu ada seorang perempuan. Perempuan ini punya seorang suami yang tidak bagus, artinya suaminya ini bukan tipe suami soleh, orang munafik. Sedangkan istrinya ini setiap mau melakukan sesuatu atau mau meletakkan sesuatu, istrinya ini tidak lupa untuk membaca bismillah. Jadi misalnya mau naruh HP, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, atau naruh kitab atau naruh ini misalnya, semuanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kemudian pada satu hari istrinya ini menaruh barang berharga di lemarinya, ya tetap tidak lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian suaminya ini ingin ngetes apakah kehebatan Bismillah itu seberapa hebatnya sih. Jadi kemudian barangnya itu diambil oleh suaminya, barang berharga itu di lemari itu. Sehingga kemudian ketika istrinya ini sudah saatnya untuk mengambil barang yang disimpan di lemari itu, tiba-tiba
barangnya tetap ada, tidak hilang, barangnya kembali, sebab sering membiasakan diri membaca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu baru satu ayat saja dari Al-Quran. Ya, kita terbiasa apa tidak ketika melakukan hal-hal yang baik kita membaca Bismillah? Kadang ketika mau makan saja kita ini lupa, apalagi pas waktu buka puasa. Ini kita ini lebih bernafsu untuk segera menikmati hidangan yang ada di depan kita. Langsung es campur, es teh, es jeruk, es oyen, cepat. Padahal mestinya orang buka puasa itu yang lebih didahulukan itu kurma kalau ada. Kalau tidak ada, air putih. Kalau tidak ada, yang manis-manis. Yang manis-manis ya macam-macam. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, ya bukan berarti kalau misalkan dirinya ngerasa manis kemudian saya buka dengan diriku sendiri, ya tidak bisa. Tidak bisa. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan beralih membahas tentang surat Al-Waqiah. Nah, surat Al-Waqiah ini kan sudah terkenal ya. Surat yang apa faedahnya surat Al-Waqiah ini? Memperlancar rezeki katanya. Dan bahkan ini memang seperti itu. Bahkan ada seorang ulama dari Yaman ini namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas. Beliau ini tidak pernah meninggalkan untuk membaca surat Al-Waqiah setelah selesai sholat asar. Ketika ada yang bertanya, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan membaca surat Al-Waqiah setelah asar, wahai Habib? Beliau menjawab, amaroni bi qiraatiha ba'dal asri sayyidul wujud. Aku diperintahkan membaca setelah asar, langsung yang memerintahkan aku adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan yang biasanya dilakukan di Yaman itu baca surat Al-Waqiah itu dibaca setelah asar. Kalau di sini setelah apa? Hah? Setelah asar sama ya? Sama. Ada sebagian itu dibaca malam. Ya sama saja, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Dan termasuk ini juga ada cara khusus agar rezeki kita ini lancar, rezeki kita ini banyak. Salah satu amalannya ini ada amalan membaca surat Al-Waqiah dan surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setelah selesai sholat. Ini mujarrab li taysir rizki, mujarrab untuk memudahkan urusan rezeki. Kalau belum pernah mengamalkan ya tidak percaya. Surat Al-Waqiah dan surat Al-Ikhlas dibaca 11 kali saja, tak usah banyak-banyak. Bacanya kapan? Bacanya setelah selesai sholat. Ini kesempatan sebenarnya bulan Ramadan ini kita sering banyak baca Al-Quran. Dan sebelum baca Quran itu kita niatkan di dalam hati kita masing-masing bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Di Al-Quran pun sudah dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi obat bagi orang-orang mukmin. Jadi kita ini sebelum membaca Al-Quran niatkan di dalam hati kita masing-masing, ya Allah, saya niat berobat dengan membaca Al-Quran. Insya Allah apapun segala macam penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah. Niat dulu. Eman kalau tidak diniati orang baca Quran. Ya Allah, saya niat berobat dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ini obat yang pertama dan obat yang utama untuk segala hal. Bukan hanya penyakit, tapi juga segala macam gangguan apapun bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Jadi mulai dari sekarang kita ini sebelum baca Quran, ya Allah, saya niat berobat dengan membaca Al-Quran. Atau misalnya kalau punya masalah, ya Allah, saya ingin dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi dengan perantara membaca Al-Quran. Semua tergantung niatnya masing-masing.
Kalau tidak diniati, ya tidak sama, hasilnya tidak sama. Untuk mendapatkan pahala, ya mendapatkan pahala. Tapi untuk diniati, ini sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan ada beberapa surat lagi yang mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu kita ini membiasakan diri setiap sehari semalam membaca 4 surat yang begitu sangat penting. Dan ini kita hafal semua, ini surat-surat pendek. 4 surat ini jangan terlewatkan. Kita baca selama sehari semalam. Dalam waktu 24 jam ini 4 surat ini jangan sampai terlewatkan. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Surat apa ya? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Surat apa? Al-Qadr. Yang ketiga, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Yang keempat, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 4 surat ini jangan sampai ditinggalkan. Salah satu khasiatnya, ini kan sudah hafal semua ini, jangan sampai ditinggalkan. Salah satu khasiatnya, fa inna qira'atahunna tadfa'u syarral batini wadh-dhahir. Maka barang siapa yang membaca 4 surat itu akan dihindarkan dari gangguan batin dan gangguan zahir. Gangguan zahir itu ya disakiti orang lain, dipukul, di ini. Kalau gangguan batin ya gangguan yang tidak terlihat. Maka orang yang membiasakan membaca 4 surat ini, insya Allah tidak akan terkena gangguan, baik gangguan secara zahir maupun gangguan secara batin. Paham gangguan secara batin? Paham gangguan secara batin? Tidak paham? Misalnya diserang secara batin seperti itu, misalkan di guna-guna apa, di pelet apa, di apa, ada orang tidak suka, ada orang iri dengki, kemudian ngirim jin, kemudian disuruh untuk mengganggu batinnya, mengganggu tubuhnya, itu namanya gangguan batin. Maka untuk membentengi, salah satu caranya yaitu dengan membiasakan diri membaca 4 surat itu: Al-Alaq, Al-Qadar, Az-Zalzalah, Al-Quraisy. Ini juga sebagaimana termaktub di dalam kitab Fathul Ghaib yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kemudian ada beberapa surat lagi yang khasiatnya juga tidak kalah luar biasa, yaitu orang yang membiasakan diri membaca surat Al-Asr, Al-Quraisy dan Al-Falaq. 3 surat dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ketiga surat itu tidak ada huruf kafnya ini. Ada huruf kafnya? Tidak ada. Itu di situ dijelaskan salah satu faedahnya aikafin anisyar. Ini juga salah satu faedahnya bisa dihindarkan dari segala macam keburukan. Dihindarkan dari segala macam keburukan. Jadi misalnya orang mau bepergian, khawatir nanti di jalan ada apa-apa dan lain sebagainya, misalnya baca 3 surat itu. Surat Al-Asr,
surat Al-Quraisy dan surat Al-Falaq. Yang berikutnya yaitu surat Yasin. Nah, surat Yasin ini juga salah satu surat yang terkenal, yang mungkin kita semua sudah banyak hafal surat Yasin itu. Salah satu faedahnya membaca surat Yasin, barang siapa yang membaca Yasin sebanyak 41 kali, maka hajat apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang punya hajat, misalnya saya pengen segera dilamar oleh seorang laki-laki yang soleh, yang seperti ini, yang seperti itu, misalnya baca surat Yasin sebanyak 41 kali. Jangan langsung misalnya pergi ke dukun atau pergi ke orang yang tidak jelas. Al-Quran sudah ada solusinya. Kita punya masalah, ada Al-Quran. Kita susah, ada Al-Quran. Kita sakit, ada Al-Quran. Kita galau, ada Al-Quran. Kita sumpah, ada Al-Quran. Kenapa harus cari yang lain? Karena di dalam Al-Quran ada kalam Allah. Allah itu begitu sangat dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat nadinya masing-masing. Kadang kita ini lebih suka mencari yang jauh, padahal yang dekat ada. Kan ya, betul ya. Allah ini sangat dekat. Cuma ketika kita lagi punya masalah, nggak mau suruh curhat kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah saya punya masalah, misalkan seperti itu. Yang dilakukan justru mencari yang jauh. Yang dekat ada, kenapa harus mencari yang jauh? Yang dekat dan istimewa, kenapa cari yang jauh yang tidak istimewa? Allah itu sangat dekat, tapi kita yang sering menjauh. Allah sebegitu dekatnya kepada kita ya. Kalau tidak dekat, kita ini sudah tidak hidup pada saat ini. Maka itu untuk mengabulkan hajat, salah satu amalan yang bisa kita lakukan yaitu membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Setelah membaca surat Yasin sebanyak 41 kali, berdoa kepada Allah agar dikabulkan hajat-hajatnya. Hajatnya apa disebutkan? Pengen punya rumah, atau pengen punya usaha yang lancar, atau pengen punya suami, pengen punya kendaraan ini dan itu misalnya. Boleh, sangat boleh saja. Kemudian ada yang seterusnya, ini karena sudah mau asar ya, jadi waktunya sangat singkat. Saya tambahi dua surat yang perlu untuk kita amalkan. Yang berikutnya adalah keistimewaan surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah, tahu surat Al-Fatah? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu surat Al-Fatah. Juz berapa saya lupa. Juz berapa? Juz 26. Surat Al-Fatah. Salah satu keistimewaan surat Al-Fatah, barang siapa yang membaca surat Al-Fatah pada hari Jumat. Nah, sekarang ini hari Jumat. Salah satu keistimewaannya turisul fatha ala qari'iha. Dia akan difutuh oleh Allah. Difutuh itu artinya misalkan dia ini sulit untuk paham ketika belajar, langsung dibuka oleh Allah hatinya. Misalkan dia ini sulit untuk ibadah, dibuka hatinya agar dia ini cepat semangat untuk melakukan ibadah. Artinya kalau orang itu hatinya kebuka, ini segala kebaikan itu mudah dilakukan, difutuh oleh Allah. Baik itu yang berhubungan dengan ilmu, yang berhubungan dengan amal soleh, yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan kebaikan. Ketika seseorang ini hatinya sudah dibuka oleh Allah, maka segala hal ini semua menjadi mudah. Dan salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri membaca surat Al-Fatah pada hari Jumat. Berapa kali? 1 kali cukup. Nah, usah banyak. 1 kali. Diniatkan agar difutuh, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jika kita menginginkan menjadi orang yang jujur di dalam setiap ucapan kita, jujur itu penting. Karena orang ini kalau sudah tidak jujur,
mau jadi apa saja tidak bakal sukses. Jadi guru, jadi pegawai, jadi karyawan, jadi direktur, jadi ustadz, kalau sudah tidak jujur, tidak bermanfaat apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan. Maka salah satu amalan yang bisa kita baca agar kita ini diberi kekuatan oleh Allah menjadi orang yang jujur di dalam setiap ucapan kita, yaitu memperbanyak membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu sering dibaca. Jadi kalau misalkan mau mengucapkan sesuatu yang kita sendiri ragu, nanti saya ini bisa jujur apa tidak bisa, banyak baca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan jika kita ini ingin diberikan keikhlasan di dalam segala amal yang kita lakukan, kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Banyak baca surat Al-Ikhlas, karena ikhlas itu penting. Kalau orang itu sudah tidak ikhlas, dia ini melakukan ibadah itu semu, hambar. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia lakukan, karena di dalam hatinya yang dilihat hanya sesuatu selain Allah, pujian manusia, dihargai manusia, dihormati manusia, dan lain sebagainya. Maka kita ini kalau mau melakukan ibadah, agar ibadah kita bisa kita lakukan dengan ikhlas, kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan surat Al-Ikhlas ini juga bisa mengajarkan kepada kita betapa setiap surat itu pasti di dalamnya ada nama dari surat itu. Misalnya surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada Al-Falaq. An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nas. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Quraisy, fi ila fi Quraisy, ada Al-Quraisy. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Ikhlas, coba mana ada kata-kata Al-Ikhlas? Sebegitu ikhlasnya surat itu, sampai tidak disebutkan. Orang ikhlas kan juga seperti itu. Tidak langsung aku oh saya ini benar-benar ikhlas. Seperti orang seperti itu bukan ikhlas seperti itu. Ikhlas itu tanpa pengakuan. Ikhlas itu muncul dari hati yang paling dalam. Kadang orang itu mengungkapkan ungkapan cinta kepada seseorang sambil diungkapkan, saya benar-benar tulus mencintaimu. Gombal. Orang ikhlas itu ya dari dalam hatinya ini sudah benar-benar tercermin dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia lakukan. Dan biasanya orang ikhlas ini pengaruhnya sangat luar biasa kepada orang yang ada di depannya. Orang ketika mengucapkan sesuatu sedangkan dia ikhlas ini pengaruhnya jauh lebih besar kepada orang yang mendengar dibanding orang yang mengucapkan sesuatu tapi dia tidak ikhlas. Orang menasihati misalnya, itu juga tergantung dari sejauh mana keikhlasan hati orang yang menasihati. Semakin dia ikhlas, semakin banyak pengaruhnya. Tapi kalau menasihati orang tapi dia merasa bahwa dirinya yang paling baik, dirinya yang paling mulia, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau sesuatu yang diucapkan itu muncul dari hati, maka dari hati akan masuk ke dalam hati. Jadi tidak perlu kita berkata-kata, biarkan hati yang berbicara. Seperti itu. Orang mencintai itu tidak perlu banyak sok puitis, sok ini kayak pujangga, kayak sastrawan. Yang penting hati kita benar-benar mencintai, pasti hatinya orang yang kita cintai ini akan merasakan getaran yang sama. Nah percaya, buktikan sendiri. Memang seperti itu. Hati itu ada bahasa tersendiri. Jadi tidak perlu diterjemahkan dengan kata-kata. Dan barang siapa yang pengen agar rezekinya dilancarkan, selain membaca surat Al-Waqiah tadi, kalau pengen surat yang pendek, sering-sering membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq dibaca yang banyak.
Apalagi misalnya kita tidak hafal surat Al-Waqiah, harus baca Quran, harus pegang Quran. Ya baca surat ini Al-Falaq sambil jalan, sambil tiduran, sambil duduk, sambil berdiri, bebas. Tidak harus sambil harus berwudu, harus di musola, harus di masjid, di mana saja boleh, yang penting tidak di kamar mandi. Kalau di kamar mandi ya boleh. Tapi kalau di kamar mandi bacanya dengan hati boleh saja. Boleh saja. Dan barang siapa yang ingin terhindar dari segala macam keburukan, di samping membaca surat yang telah disebutkan tadi itu, yaitu bisa memperbanyak membaca Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Ini beberapa keistimewaan membaca beberapa surat dari Al-Qur'an, apalagi yang dibaca seluruh Al-Qur'an, apalagi membacanya pada waktu bulan Ramadan. Betapa mulianya orang tersebut, karena pada bulan Ramadan segala macam ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya membaca Al-Qur'an satu huruf pahalanya 10 kali lipat, pada bulan Ramadan bisa jadi berlipat-lipat. Akan tapi kita juga harus ingat bahwa bukan hanya kebaikan atau ibadah yang dilipat gandakan, akan tetapi dosa ketika dilakukan pada bulan-bulan yang mulia termasuk bulan Ramadan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah sehingga bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulannya Al-Qur'an, sehingga kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia sampai ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.